Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Botswana adalah negara yang diakui oleh banyak pakar sebagai salah satu negara paling menginspirasi di Afrika. Bahkan, Badan Pembangunan PBB telah menjadikan Botswana sebagai teladan bagi negara-negara berkembang lainnya yang berusaha untuk meniru prestasinya. Negara yang kaya dengan berlian ini menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang secara konsisten menduduki peringkat teratas dalam upaya anti korupsi internasional, serta tetap tidak terpengaruh oleh ketidakstabilan politik yang telah mengguncang banyak negara di Afrika. Namun demikian, melihatnya ke belakang, pada awal kemerdekaan, Botswana memiliki gambaran yang sangat memprihatinkan. Kala itu, Botswana memiliki tanah gersang yang sangat sulit untuk pertanian, di mana jurnalis menggambarkan bahwa Botswana kala itu adalah daerah tanpa jejak kehidupan yang berarti. Orang-orangnya tinggal dalam gubuk-gubuk kecil yang terbuat dari tanah liat serta alang-alang. Selain itu, Botswana juga harus menghadapi serangan AIDS yang sangat parah dan menjadi salah satu negara dengan tingkat infeksi paling tinggi di dunia. Di samping itu, negara ini hampir tidak memiliki infrastruktur, dengan jalan beraspal yang panjangnya hanya sekitar 12 km. Dalam sektor pendidikan, sekitar 90% penduduknya tidak bisa membaca dan menulis. Selain itu, korupsi di negara ini juga menguasai semua tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Sebelum mencapai kemerdekaan pada tahun 1966, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Botswana memiliki nama Bechuanaland. Nama ini berasal dari bahasa Setswana, yang secara harfiah berarti tanah orang Swana, yang mengacu pada kelompok etnis utama di wilayah tersebut. Bechuanaland adalah protektorat di bawah kekuasaan Inggris, yang berarti bahwa wilayah ini diawasi oleh pemerintahan Inggris, dan memiliki tingkat kemandirian yang sangat terbatas. Salah satu tokoh kunci dalam perjalanan menuju kemerdekaan Botswana adalah Seretse Khama. Dia adalah seorang pemimpin dari kelompok etnis Swana, yang menjadi pemimpin politik yang sangat berpengaruh di wilayah ini. Seretse belajar di London pada tahun 1945 di Universitas Oxford. Selama studinya di luar negeri, dia mengembangkan pemahamannya tentang dunia, politik dan isu-isu sosial, yang nantinya akan sangat bermanfaat dalam perannya sebagai pemimpin Botswana. Salah satu momen paling penting dalam hidup Seretse adalah ketika dia jatuh cinta kepada seorang wanita Inggris berkulit putih bernama Ruth Williams, ketika dia berada di London. Mereka menikah pada tahun 1948, di mana pernikahan mereka memicu kontroversi besar, terutama di Afrika Selatan serta Inggris. Pernikahan ini menjadi simbol perlawanan terhadap norma pernikahan antar ras yang tidak populer saat itu, mengingat Seretse berkulit hitam dan Ruth Williams berkulit putih. Sementara Seretse mengejar pendidikannya di London dan menikahi Ruth Williams, Afrika Selatan tengah menerapkan sistem apartheid yang sangat diskriminatif dan merugikan kelompok kulit hitam di seluruh Afrika Selatan. Sistem apartheid adalah sistem yang mengatur pembagian populasi kulit putih dan kulit hitam. Sistem ini melarang adanya penyatuan berdasarkan warna kulit. Sebuah undang-undang anti perkawinan campuran disahkan oleh Partai Nasional Afrika Selatan pada tahun 1944 untuk lebih memperkuat sistem apartheid ini. Perkawinan Seretse dengan Ruth Williams mengakibatkan tekanan besar pada Inggris dan Botswana, karena pemerintah Afrika Selatan menentang pernikahan ini dan berusaha mempengaruhi kebijakan luar negeri Inggris. Pemerintah Inggris mengambil tindakan dengan mengasingkan Seretse dari Botswana
pada tahun 1950 dan membawanya ke Inggris. Pengasingan ini adalah upaya untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah apartheid Afrika Selatan. Meskipun pengasingan ini adalah periode yang sulit dalam hidup Seretse, dia tetap berjuang untuk hak-hak rakyat Botswana sambil hidup bersama istrinya di Inggris. Akhirnya, pada tahun 1956, Seretse diizinkan untuk kembali ke Botswana. Setibanya di Botswana, dia aktif dalam politik dan membantu mendirikan Partai Demokratik Botswana pada tahun 1961, yang menjadi salah satu partai politik utama dalam perjuangan untuk kemerdekaan Botswana. Pada tanggal 30 September 1966, Bechuanaland merdeka dari Inggris dan berganti nama menjadi Botswana. Seretse kemudian diangkat sebagai presiden pertama di negara ini. Setelah kemerdekaannya dari Inggris, Botswana merupakan negara termiskin ketiga di dunia. Ini karena Botswana adalah negara yang terkurung oleh daratan dan dikelilingi oleh rezim minoritas kulit putih di Afrika Selatan, Zimbabwe, serta Namibia. Inggris meninggalkan Botswana dalam kubangan kemiskinan yang menjadikan Botswana harus bergantung pada negara-negara tetangganya. Selain itu, penindasan yang brutal dan pelanggaran hak asasi manusia berskala besar masih terjadi di Botswana, di mana negara ini menghadapi ketidakpastian, konflik dan turbulensi selama beberapa dekade kala itu. Untuk mengatasi masalah ini, Seretse menolak sentimen anti kulit putih dan mengadopsi kebijakan non-rasialisme. Konstitusi Botswana tahun 1966 melindungi hak-hak warga Afrika dan sejumlah kecil penduduk Eropa sebagai warga negara. Dia membuat undang-undang yang mengabadikan persamaan hak atas hidup dan kebebasan pribadi, kebebasan berekspresi, serta perlindungan terhadap diskriminasi rasial dan perlakuan tidak manusiawi. Seretse mengatakan kepada media asing bahwa pemerintahannya bertujuan untuk menunjukkan bahwa orang kulit hitam dan kulit putih dapat hidup secara harmonis dan bekerja untuk kepentingan negara mereka. Selain itu, dia melancarkan program-program ekonomi yang mengubah negaranya menjadi negara yang berorientasi pada ekspor daging sapi, tembaga, dan berlian. Penemuan tambang permata Orapa pada tahun 1967 berdampak penting dalam perekonomian Botswana. Di bawah kepemimpinan Seretse, Botswana mengembangkan kerjasama dengan perusahaan tambang internasional, mengamankan hak yang adil bagi negara, dan memastikan bahwa pendapatan dari sumber daya alam, terutama berlian, digunakan untuk memajukan negara, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dampaknya, Botswana menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, antara tahun 1960 hingga 1980. Hal ini, karena keterampilan negosiasi Botswana yang hebat, yang memungkinkan pemerintah memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar dari pendapatan internasional. Pemerintah memperoleh 50% dari seluruh pendapatan berlian, setelah menyadari betapa menguntungkannya tambang berlian tersebut. Seretse juga secara langsung memperjuangkan negosiasi perjanjian perdagangan daging sapi dengan Uni Eropa, yang memungkinkan negara tersebut menjual daging sapi dengan harga yang lebih tinggi dari standar dunia. Selain itu, pemerintah mendirikan perusahaan pembangunan Botswana yang bertugas menarik investasi asing di sektor sekunder, pariwisata, dan pertanian tanaman pangan. Pendapatan yang diperoleh dari sektor ini kemudian diinvestasikan kembali untuk subsidi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta produksi ternak. Selain itu, Seretse menjadi pendukung transparansi dan anti-korupsi. Dia mempublikasikan laporan keuangan pemerintah secara transparan, mendorong pengawasan publik, dan memperkuat lembaga penegakan hukum, termasuk Komisi Anti Korupsi serta Kepolisian Botswana.
Peningkatan transparansi dan upaya anti korupsi yang dipelopori oleh SRC menghasilkan dampak positif yang luar biasa. Transparansi Internasional menyatakan bahwa keberhasilan SRC dalam memberantas korupsi menjadi teladan bagi negara-negara lain di Afrika. Setelah kematian SRC Hama pada tahun 1980, yang menandai akhir masa kekuasaannya, SRC meninggalkan warisan kemajuan bagi negaranya, di mana menurut data yang diberitakan oleh Bank Dunia, Botswana mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita per tahun yang tertinggi, antara tahun 1965 hingga 1999. Botswana juga disebut oleh Transparansi Internasional sebagai negara dengan persepsi korupsi terendah di Afrika. Setelah kematian SRC, pemerintahan Botswana dilanjutkan oleh Ketumile Masire. Pada masa pemerintahannya, Botswana menghadapi ancaman yang serius dari HIV. Masire merespons tantangan ini dengan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memberikan akses perawatan dan pengobatan yang lebih baik bagi warga Botswana yang terinfeksi oleh HIV. Perjalanan luar biasa Botswana mencerminkan transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan negara ini. Pada tahun 1966, pendapatan per kapita Botswana hanya mencapai $100, namun pada tahun 2023, pendapatan per kapita negara ini telah mengalami lonjakan yang mengesankan, meningkat menjadi $23.700. Pada tahun 1966, kondisi sosial ekonomi Botswana sangatlah sulit, di mana 80% dari populasi Botswana hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, pada tahun 2023, hanya 10% dari populasi Botswana yang masih harus menghadapi realitas kelam ini. Selain itu, pada tahun 1966 hanya 10% dari orang dewasa Botswana yang bisa membaca dan menulis, yang mencerminkan tingkat buta huruf yang sangat tinggi. Tetapi, pada tahun 2023, Botswana telah mencapai kemajuan signifikan dalam bidang pendidikan dengan tingkat buta huruf yang hanya 10%. Meskipun rekor Botswana belum sempurna, sejarah Botswana dari sebagai protektorat kolonial hingga negara merdeka memberikan contoh bagaimana cita-cita, rekonsiliasi, moral dan upaya perdamaian memiliki peran yang konstruktif dalam pembangunan sebuah negara. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.